Pak Bos, gimana kalau saya aja yang masuk ke dalam buat nyariin Putri? Pak Bos tunggu sini. Ya? Iya, boleh sana. Maaf, terima kasih. Putu mana sih? Kok nggak nyampe-nyampe? Put! Ih, kemana aja ditungguin? Sorry banget, tapi asli hari ini gue capek banget. Gue ganti baju sekarang ya? Iya, capek. Ya udah, ganti baju. Kalau udah, gue tunggu di ruangan ya. Siap, Bos. Hey. Udah ganti baju? Oh iya, itu rambutnya dirapiin, makeup dibersihin. Lupa. Nah. Oke, siap Bos, ketan bawel. Aduh. Asli, tadi lu tuh bikin gua kaget tau nggak? Tiba-tiba nelpon, tiba-tiba panik. Ada suara tamparan lagi. Kan gue pikir lu diapa-apain sama Mel sama gengnya. Kalau masalah itu, malah gue yang ngasih pelajaran ke mereka semua. Oh ya? Tapi, ada kejadian yang bikin gue deg-degan lagi selain itu. Apaan? Tadi, gue tabrakan sama bapak di depan lobi waktu gue mau kesini. Om Raymond? Terus? Itu dong, ngenalin lu dong? Untungnya sih enggak. Untungnya bapak nggak kenalin wajah gue karena bapak sambil ngambil kacamatanya jatuh. Untung ya. Tapi bokap lu ngapain ya ke kampus? Itu juga yang jadi pertanyaan gue. Apa jangan-jangan bapak gue nyariin gue sama Mel? Ya tapi kan nggak mungkin tadi gue nanya. Posisinya kan gue lagi jadi Aurel. Iya sih. Semoga aja deh bapak bukan nyariin gue. Iya. Tapi di sisi lain, gue kayak nikmatin gitu loh jadi Aurel. Tapi gue juga kangen jadi Putri. Putri yang dicintain pangeran. Putu, lu nggak boleh baper. Oke, lu harus konsen buat berjuang, buat cinta sejati lu. Ya, lu sabar. Kan juga rencana kita ini biar ingatannya pangeran bisa balik. Semoga ya ingatan pangeran segera balik. Amin. Oh ya by the way, gue sempat beberapa kali lihat Ya. kalau pangeran itu nahan sakit di kepala dia. Menurut lo, itu ada hubungannya nggak sih sama amnesia dia? Wah, gue sih nggak ngerti medis ya, tapi ya siapa tahu bisa jadi. Udah, Putu, kita pikirin ntar aja ya. Sekarang gue udah janjian sama Naomi, gue pengen beliin baju, gaun buat lu ntar welcoming party. Yuk. Tunggu. Welcome partinya Putri atau Aurel? Sama aja, keles. Ayo Miss Aurel, let's go. Oke. Nih, gue rapin dulu. Iya dong. Masukin tas. Oke. Semangat. Ayo, let's go. Let's go. Gimana ceritanya sih ini? Kok berkas-berkas pangeran bisa 2 kali hilang? Sekarang hilang lagi. Emangnya kamu taruh di mana? Jadi semua berkasnya sudah saya print dan saya taruh di meja saya, Pak. Begitu saya tinggal fotokopi dan begitu saya balik, berkasnya sudah tidak ada lagi. Ini kedua kalinya loh. Ya udah, sekarang kamu siapin lagi semua berkas-berkas itu, terus kamu langsung bawa ke ruangan saya. Baik, Pak, saya permisi. Saya tunggu. Iya. Jangan sampai hilang lagi. Iya, Pak. Aneh sih. Masa iya berkas bisa 2 kali hilang di sini? Nggak mungkin kalau nggak ada orang yang niat ngambil atau sengaja memang mau ngambil berkas itu. Wah,
Lydia kali ya. Apa jangan-jangan kerjaan dia ini? Tapi buat apa juga kalau Lydia ngambil? Aneh aja. Kenapa papa pindah ke kantor sini coba? Ini kan kantor nyokapnya Rizky. Emang kantor papa yang lama kenapa? Apa semua ini masih ada hubungannya sama Jaka ya? Itu papa lagi ngomong sama siapa? Aku heran. Bener-bener nggak habis pikir. Kenapa masalah yang ada hubungannya sama Jaka nggak ada habis-habisnya? Padahal orangnya udah mati. Pa? Papa kenapa? Papa lagi ngomong sama orang. Habisnya aku dengar papa nyebut-nyebut nama Jaka sambil marah-marah. Emang Jaka siapa, Pak? Kamu kok nggak bilang-bilang papa dulu mau datang ke sini? Tumben kamu mendadak. Ya, emangnya sejak kapan aku harus bilang-bilang ke papa kalau mau ke sini? Lagian kan aku belum pernah ngeliat kantor papa yang baru. Dan papa juga belum pernah loh cerita ke aku. Sejak kapan coba kantor papa sama kantor tante Lydia jadi satu? Iya, kan papa sama tante Lydia sekarang udah merger perusahaannya. Makanya papa pikir lebih baik papa pindah ke sini kantornya supaya lebih gampang kalau mau koordinasi sama dia. Ya, oke, tapi tadi aku dengar papa ngomong nama Jaka. Dan papa sempet kayak kesel banget. Emangnya Jaka itu siapa, Pak? Ternyata pangeran denger waktu aku lagi marah-marah soal Jaka. Aku harus jawab apa ya sama pangeran? Wah, papa kenapa diem aja? Emangnya Jaka itu siapa, Pak? Iya, Jaka itu dulu mantan relasi papa. Orangnya udah meninggal. Tapi sampai sekarang masalahnya nggak putus-putus. Sebenarnya ada apa sih kamu kesini? Kan nggak mungkin kalau cuma mau lihat kantor papa. Pasti ada sesuatu. Pak, sebenarnya aku juga mau ngomong sama papa. Belakangan ini aku tuh sering banget ngerasa pusing, Pak. Dan tiba-tiba aku bisa dapet kilasan-kilasan ingatan kayak semacam flashback yang aku juga nggak tahu apa. Ini kayak semacam deja vu, Pak. Dan jujur itu bikin aku ngerasa pusing banget. Bahkan sampai sekarang aku juga masih ngerasa pusing. Pak, sebenarnya aku ini kenapa sih, Pak? Jadi ini obat apa, Dok? Mungkin Pangeran akan sering mengalami pusing-pusing atau sakit kepala. Dokter Oka yang menangani Pangeran memberikan suplemen gunanya untuk meningkatkan memori dan fungsi kognitif pada sel-sel otak. Suplemen ini bisa mengurangi rasa sakit. Jadi harus selalu disediakan di dalam tasnya Pangeran. Oke. Terima kasih, Dok. Saya terima ini ya. Iya, sama-sama. Saya permisi. Ya. Mungkin ini yang dokter maksud kalau pangeran akan sering ngalamin pusing. Makanya waktu itu dia kasih resep suplemen yang bisa meredakan sakit kepala sekaligus memulihkan ingatan dia. Tapi suplemen itu udah aku buang. Karena aku nggak mau ingatan pangeran pulih. Pak, sebenarnya aku ini kenapa, Pak? Apa ini ada hubungannya karena aku sempat kecelakaan dan aku koma 3 minggu di rumah sakit? Kenapa aku tiba-tiba pusing, Pak? Dan itu sering banget terjadi belakangan ini. Iya. Papa rasa seperti dokter bilang waktu itu, kamu nggak boleh terlalu lelah dulu. Dan ini pasti efek dari kecelakaan kamu kemarin. Mendingan kamu duduk dulu. Papa minta Rosa obat buat penghilang rasa sakit untuk kamu. Tapi
aku nggak bisa terus kayak gini, Pak. Kan Papa tahu sendiri, aku ada acaranya Aurel nanti malam dan sementara aku belum belanja baju apa-apa. Kalau aku kayak gini dan aku pusing terus-terusan, yang ada acaranya bisa batal semua, Pak. Nah, iya. Yaudah, sekarang kamu duduk dulu. Rizka, kamu ambilin obat penghilang rasa sakit buat Pangeran. Kamu ke ruang P3K, ambil stok di situ ya. Ini obatnya, Pak. Nih, kamu minum dulu obat penghilang rasa sakit ini. Pasti kalau udah kamu minum makan enakan deh. Ya. Mudah-mudahan habis minum ini pusing kamu agak hilang. Kamu istirahat aja dulu di sini. Ya. Pangeran bilang kalau tadi dia sempat lihat kilasan ingatan, tapi masih blur. Jangan-jangan Pangeran udah mulai ingat lagi. Aku nggak mau. Ingatan Pangeran selama setahun belakangan kembali lagi. Apalagi kalau Pangeran jadi ingat lagi sama cewek asongan itu. Tan, kalau dipikir-pikir ya, kayaknya Mel sama anak-anak kampus yang lain tuh harus tahu deh kalau gue itu kerja part-time di kedai lo. Jadi mereka nggak akan bingung dan curiga kalau gue suka hilang-hilangan di kampus. Apalagi trio micin. Wah, mereka udah mulai curiga sama gue. Tenang aja Kue Putu, soal itu udah gue pikirin. Pokoknya ya Putu, kalau lu capek atau lu pengen istirahat dari perannya Aurel, langsung aja mampir ke kedai gue. Ya anggap aja itu sebagai ruangan ganti dan juga ruangan istirahat lu ya. Oke, siap Pak Bos. Anyway, thanks banget ya. Lo bener-bener baik banget. Lo emang sahabat terbaik gue dari kecil. Makasih banyak ya, kalau nggak ada lo, gue udah nyerah deh dari awal. Sama-sama dong Kue Putu. Pokoknya lu awas ya, gue udah bantuin lu segininya, terus lu nggak bisa gitu ngerebut hatinya Pangeran Batu Bata usus goreng. Ya pokoknya lu harus semangat ya, lu harus berjuang. Dan kita, gue sama anak-anak, kita juga akan berjuang di belakang lu, ya.